Peran auditor eksternal terhadap GCG. Auditor eksternal memiliki peran penting dan tidak tergantikan dalam tata kelola perusahaan. Fungsi utamanya adalah memberikan opini independen dan objektif atas kewajaran laporan keuangan. Peran ini menjanjikan auditor sebagai gatekeeper pasar modal karena opini mereka meningkatkan kredibilitas informasi keuangan yang digunakan investor dalam pengambilan keputusan. Kehadiran auditor eksternal membantu mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen memiliki akses penuh terhadap informasi perusahaan, sedangkan pemegang saham hanya menerima informasi yang telah disajikan. Akuntabilitas auditor eksternal kepada siapa? Salah satu pertanyaan paling fundamental dalam memahami peran auditor eksternal adalah kepada siapa sesungguhnya mereka bertanggung jawab. Jawaban atas pertanyaan ini adalah inti dari konsep independensi yang objektif mereka. Meskipun auditor eksternal dibayar oleh perusahaan yang mereka audit, akuntabilitas utama mereka bukanlah kepada manajemen yang memperkerjakan mereka sehari-hari, melainkan kepada para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan, yang diawali oleh dewan direksi secara spesifik oleh komite audit. Akuntabilitas auditor bersifat multidimensi, secara kontraktual kepada perusahaan, secara fungsional kepada komite audit, secara profesional kepada standar dan kode etik, serta secara hukum dan regulasi kepada badan pengawas dan sistem peradilan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai opini audit dan implikasinya. Hasil utama dari pekerjaan auditor eksternal sendiri adalah laporan independen, laporan audit independen yang memuat opini audit, di mana opini audit ini sendiri itu menyatakan apakah sebuah laporan keuangan itu telah disajikan dengan wajar dalam semua hal yang material sesuai standar seperti SAK atau IFRS. Jenis opini yang diberikan itu sangat mempengaruhi citra suatu perusahaan dan persepsi publik terhadap kualitas tata kelola suatu perusahaan. Adapun beberapa jenis opini audit yang dapat ditentukan yang secara umum itu dapat diklasifikasikan menjadi opini tanpa modifikasi dan opini dengan modifikasi. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atau bisa disebut unmodified opinion, di mana ini menyatakan bahwa laporan keuangan itu bebas dari salah saja material berdasarkan bukti yang cukup dan tepat. Ini tuh merupakan jenis opini terbaik dan menjadi sinyal yang positif bahwa suatu laporan itu dapat diandalkan serta mencerminkan pengendalian internal dan transparansi yang baik. Yang kedua yaitu opini wajar dengan pengecualian atau WDP atau qualified opinion yang diberikan jika terdapat salah saja material yang tidak pervasif, artinya tuh kesalahannya itu tidak mempengaruhi banyak akun di laporan keuangan, atau auditor itu akan mengalami pembatasan ruang lingkup yang dampaknya itu tidak menyebar secara luas. Ini tuh menjadi peringatan adanya masalah tertentu yang perlu diperhatikan. Yang ketiga ada opini tidak wajar atau adverse opinion yang menyatakan bahwa ada salah satu material dan pervasif sehingga laporan keuangannya itu menyesatkan dan tidak dapat dipercaya. Ini tuh merupakan sinyal serius kegagalan dalam tata kelola perusahaan. Yang keempat ada opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion yang diberikan ketika auditor itu tidak memperoleh banyak bukti yang cukup dan tepat akibat pembatasan yang signifikan dan pervasif sehingga tidak dapat memberikan opini. Ini tuh jadi sinyal negatif terhadap sistem pengendalian dan informasi perusahaan meski tidak separah adverse opinion. Selanjutnya ada standar profesional auditor eksternal atau ISA. Untuk menjaga kualitas audit secara global, maka profesi akuntan itu menggunakan International Standard on Auditing atau ISA yang diterbitkan oleh IAASB yang didukung oleh IFAC. Di Indonesia sendiri, standar audit berupa Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP yang dibuat oleh IAI dan sudah banyak mengadopsi ISA. Standar ini sendiri itu jadi pedoman auditor dalam bekerja dengan tetap mengandalkan pengembangan profesional agar hasil audit itu dapat dipercaya. Dalam ISA terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman auditor. Yang pertama ada skeptif profesional.
di mana auditor itu perlu bersikap waspada dan tidak mudah percaya. Begitu saja pada informasi yang diberikan oleh manajemen. Setiap pernyataan itu harus didukung oleh bukti yang dapat diuji dan diyakini kebenarannya. Lalu ada pendekatan berbasis resiko, jadi sejak awal, auditor itu akan menilai bagian mana yang paling berpotensi terjadi salah saji material. Dengan demikian, perhatian dan prosedur audit itu bisa lebih difokuskan pada area yang risikonya itu tinggi. Lalu ada materialitas di mana auditor itu akan menilai apakah suatu kesalahan itu cukup signifikan hingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Hanya kesalahan yang berdampak saja yang menjadi prioritas utama. Lalu ada bukti audit yang cukup dan tepat. Artinya auditor itu harus mengumpulkan bukti yang memadai dan relevan, dan bukti ini itu akan jadi dasar yang kuat dalam menyusun dan menyampaikan opini audit. Yang selanjutnya yaitu membahas mengenai peran dan fungsi auditor internal. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal berbeda dengan auditor eksternal dari segi posisi dan fokus kerja. Auditor eksternal berasal dari luar organisasi dan umumnya berfokus pada pemeriksaan laporan keuangan historis untuk memberi opini atas kewajarannya. Sebaliknya, auditor internal merupakan bagian dari organisasi itu sendiri dan memiliki lingkup kerja yang jauh lebih luas. Mereka tidak hanya melihat kondisi masa lalu, tapi juga berorientasi ke depan dengan tujuan membantu organisasi meningkatkan kinerja, mengelola risiko, dan mencapai tujuan strategisnya. Lalu, terdapat definisi dan konsep audit internal. Menurut The Institute of Internal Auditors, audit internal adalah aktivitas independen yang memberikan assurance atau penjaminan dan konsultasi secara objektif yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Di Indonesia, fungsi ini sering disebut sebagai Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Audit internal membantu organisasi melalui pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola perusahaan. Dan yang terakhir, terdapat peran utama auditor internal. Peran utama auditor internal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai pemberi assurance dan sebagai konsultan. Dalam peran assurance, auditor internal bertindak sebagai penasihat terpercaya bagi manajemen serta sebagai mata dan telinga dewan direksi, khususnya komite audit. Mereka memastikan bahwa sistem pengendalian internal yang dirancang manajemen berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, auditor internal juga menjalankan fungsi konsultasi dengan memberikan saran proaktif dengan perbaikan proses, peningkatan efisiensi, serta penguatan lingkungan pengendalian. Dengan demikian, peran mereka tidak hanya menemukan kesalahan, tapi juga membantu memperbaiki dan menyempurnakan sistem. Selanjutnya, terdapat lingkup kerja audit internal. Lingkup kerja audit internal mencakup seluruh aspek operasi perusahaan, tidak terbatas pada keuangan. Auditor internal dapat melakukan audit terhadap efisiensi proses produksi, keamanan sistem teknologi informasi, kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, hingga budaya etis organisasi. Pendekatan yang digunakan bersifat berbasis risiko atau risk-based audit, artinya auditor memprioritaskan area yang memiliki risiko tertinggi dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan pendekatan ini, audit menjadi lebih fokus dan relevan. Yang selanjutnya, independensi dan struktur pelaporan. Agar dapat menjalankan perannya secara efektif, auditor internal harus menjaga independensi dan objektivitas. Meskipun mereka adalah karyawan perusahaan, mereka harus bebas dari pengaruh pihak yang diaudit. Independensi ini dicapai melalui struktur pelaporan ganda, yaitu secara fungsional auditor internal melapor kepada komite audit dan secara administratif kepada manajemen senior atau CEO. Hubungan pelaporan langsung kepada komite audit memberikan kewenangan bagi auditor internal untuk mengaudit seluruh area organisasi serta melaporkan temuan secara terbuka tanpa intervensi dari manajemen yang diperiksa. Dan yang terakhir, kontribusi terhadap good corporate governance. Fungsi audit internal yang efektif memberikan kontribusi signifikan terhadap penerapan good corporate governance. Audit internal melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap sistem pengendalian, memberikan peringatan dini atas risiko yang muncul, serta menjadi pendorong perbaikan berkelanjutan dalam organisasi. Keberadaan fungsi audit internal yang kuat dan dihormati menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen yang matang terhadap tata kelola yang baik. Yang selanjutnya yaitu terdapat tugas pokok Satuan Kerja Audit Internal SKAI, di mana ini dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama fungsi assurance, evaluasi pengendalian internal, dan kepatuhan. Tugas utama SKAI adalah memberi assurance atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi.
SKAI menilai apakah pengendalian telah dirancang dengan baik untuk memitigasi risiko signifikan dan apakah pengendalian tersebut dijalankan secara konsisten. Evaluasi ini mencakup keandalan pelaporan keuangan, efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal. Dalam konteks ini, SKAI juga melaksanakan audit kepatuhan untuk memastikan bahwa organisasi taat terhadap regulasi industri, peraturan pemerintah, maupun ketentuan internal perusahaan. Seluruh fungsi ini berlandaskan pada standar yang ditetapkan oleh The Institute of Internal Auditor yaitu IIA serta regulasi dari OJK. Selanjutnya, evaluasi dan penguatan manajemen risiko serta tata kelola. Selain pengendalian internal, SKAI bertugas mengevaluasi efektivitas proses manajemen risiko dan tata kelola. SKAI tidak mengelola risiko secara langsung karena hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen. Tetapi mereka menilai apakah proses identifikasi, analisis, dan respon terhadap risiko telah berjalan efektif. Mereka juga memastikan bahwa informasi mengenai risiko signifikan dikomunikasikan secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen senior dan dewan. Dalam aspek tata kelola, SKAI memberi rekomendasi untuk memperkuat praktik GCG, termasuk mendorong penerapan etika organisasi, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan alur komunikasi risiko serta pengendalian berjalan dengan baik. Dengan demikian, SKAI berperan dalam menjaga kualitas sistem pengawasan internal secara menyeluruh. Yang terakhir, yaitu peran konsultasi, perencanaan audit, dan tindak lanjut. Selain fungsi assurance, SKAI juga menjalankan peran konsultasi dengan memberikan saran dan wawasan kepada manajemen, misalnya dalam pengembangan sistem baru atau perbaikan proses kerja. Namun, layanan konsultasi ini harus tetap menjaga independensi dan objektivitas. Untuk melaksanakan seluruh tugasnya, SKAI menyusun rencana audit tahunan yang berbasis risiko guna menentukan prioritas area audit. Setelah audit dilakukan, hasil dan rekomendasi disampaikan kepada manajemen yang diaudit serta dilaporkan kepada komite audit dan manajemen senior. SKAI juga memantau tindak lanjut atas rekomendasi tersebut guna memastikan perbaikan benar-benar dilaksanakan. Secara keseluruhan, melalui assurance, konsultasi, dan pengawasan berkelanjutan, SKAI membantu organisasi melindungi serta menciptakan nilai secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dengan Komite Audit. Nah, hubungan kerja antara Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI dan Komite Audit adalah hubungan yang paling krusial bagi efektivitas dan independensi fungsi audit internal. Nah, Komite Audit sebagai subkomite dewan yang independen bertindak sebagai pelindung utama dan pengawas langsung dari fungsi SKAI. Nah, hubungan ini dirancang secara formal untuk memastikan bahwa SKAI dapat menjalankan tugasnya secara objektif, bebas dari tekanan atau intervensi yang tidak semestinya dari manajemen operasional yang menjadi subjek audit mereka. Nah, pelaporan fungsional ini mencakup beberapa interaksi penting. Yang pertama, persetujuan rencana dan anggaran. Nah, komite audit meninjau dan menyetujui rencana audit tahunan yang berbasis resiko dan anggaran sumber daya yang diajukan oleh SKAI. Nah, hal ini memastikan bahwa rencana audit selaras dengan prioritas strategis dan resiko utama perusahaan, bukan hanya dengan agenda manajemen. Yang kedua, ada penerimaan laporan audit. Nah, komite secara teratur menerima laporan ringkasan dari SKAI mengenai hasil-hasil dari aktivitas audit. Nah, termasuk temuan-temuan signifikan, resiko, kelemahan, pengendalian, dan status tindak lanjut dari rekomendasi audit sebelumnya. Nah, yang ketiga ada penunjukan dan evaluasi kinerja. Komite audit memiliki peran utama dalam keputusan untuk menunjuk, mengevaluasi kinerja, dan menghentikan CAE. Keterlibatan langsung ini mencegah manajemen untuk mengganti CAE yang mungkin terlalu kritis atau vokal. Nah, yang keempat ada sesi privat. Komite audit harus secara rutin mengadakan pertemuan dengan CAE tanpa kehadiran manajemen subjek
manajemen eksekutif lainnya. Nah, sesi ini memberikan kesempatan bagi CAE untuk membahas isu-isu yang sensitif atau kekhawatiran mengenai potensi pembahasan ruang lingkup atau kurangnya kerjasama dari manajemen. Nah, hubungan ini bersifat dua arah. Komite audit mengandalkan SKAI sebagai sumber informasi independen untuk mendukung pengawasan atas pengendalian internal dan manajemen resiko melalui laporan yang lebih objektif daripada laporan manajemennya. Sebaliknya, SKAI membutuhkan komite audit untuk memperoleh wewenang, legitimasi, dan perlindungan jika menghadapi hambatan dari manajemen. SKAI dapat mengklasifikasikan masalah kepada komite audit untuk mendapatkan penyelesaian. Selanjutnya ada piagam audit internal. Piagam audit internal atau Internal Audit Charter adalah dokumen formal tingkat tinggi yang menjadi landasan konstitusional bagi fungsi audit internal di dalam sebuah organisasi. Piagam ini secara resmi mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal atau SKAI. Penyusunan audit internal adalah persyaratan wajib di bawah standar internasional untuk praktik profesional audit internal yang dikeluarkan oleh IIA. Standar tersebut menyatakan bahwa sifat, tujuan, wewenang, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam piagam audit internal, yang harus konsisten dengan misi audit internal dan elemen-elemen mandatori dari kerangka praktik profesional internasional atau IPPF. Adapun piagam audit internal mencakup beberapa elemen kunci. Yang pertama, misi dan tujuan. Piagam dimulai dengan menyatakan misi dan tujuan utama dari fungsi audit internal, yaitu memberikan jasa penjaminan atau assurance dan mengkonsultasikan yang independen dan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Yang kedua ada ruang lingkup. Piagam mengurai ruang lingkup pekerjaan audit internal. Biasanya ruang lingkup ini tidak terbatas dan mencakup evaluasi dan kontribusi pada perbaikan proses tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian organisasi. Yang ketiga, ada independensi dan objektivitas. Ini bagian yang sangat krusial. Nah, piagam secara eksplisit menyatakan independensi fungsi audit internal dari aktivitas yang diauditnya. Ini ditegakkan dengan menetapkan jalur pelaporan fungsional Kepala Audit Internal atau CAE secara langsung kepada komite audit. Yang keempat ada wewenang atau authority. Piagam ini memberikan wewenang yang jelas kepada auditor internal. Wewenang ini yang paling penting adalah hak untuk mendapatkan akses yang tidak terbatas ke semua catatan, properti fisik, dan personel yang relevan untuk pelaksanaan penugasan audit. Tanpa wewenang akses ini, fungsi audit internal akan menjadi lumpuh. Yang kelima ada tanggung jawab atau responsibility. Piagam ini merinci tanggung jawab utama dari CAE dan timnya seperti mengembangkan rencana audit berbasis risiko yang fleksibel, melaksanakan penugasan audit sesuai dengan standar profesional, mengkomunikasikan hasil audit, dan memantau tindak lanjut manajemen. Yang terakhir, yang keenam, standar praktik profesional. Piagam biasanya menyatakan bahwa fungsi audit internal yang akan tunduk dan patuh pada standar internasional untuk praktik profesional audit internal yang dikeluarkan oleh IIA. Dengan piagam yang disetujui tingkat tertinggi, fungsi audit internal mendapat legitimasi dan dukungan yang dibutuhkannya. Piagam ini berfungsi sebagai alat komunikasi yang penting untuk menjelaskan peran audit internal kepada seluruh organisasi. Saya Aurelia Putriwardana dengan NPM Mahir 060
akan membahas mengenai akuntabilitas auditor dan independensi. Independensi adalah sikap mental yang tidak memihak dan ketiadaan hubungan yang dapat atau dapat dipersepsikan dapat mengganggu objektivitas dan penilaian profesional seorang auditor yang menjadi landasan profesi audit internal maupun eksternal. Konsep ini mencakup dua dimensi. Pertama, independensi dalam fakta adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisisme profesional tanpa dipengaruhi oleh tekanan yang dapat mengkompromikan penilaian. Yang kedua, independensi dalam penampilan adalah tentang menghindari fakta dan keadaan yang begitu signifikan sehingga pihak ketiga yang rasional dan terinformasi akan menyimpulkan bahwa integritas, objektivitas, atau skeptisisme profesional auditor telah terganggu. Independensi auditor itu ibarat kemurnian air untuk obat. Independensi dalam fakta adalah air yang secara kimiawi murni atau bebas kontaminasi yang tak terlihat. Sedangkan independensi dalam penampilan adalah air yang terlihat jernih atau dapat dipercaya publik. Jika air terkontaminasi, maka independensi terganggu dan opini audit tidak dapat dipercaya. Peraturan ini berfungsi layaknya proses penyulingan untuk menjamin kemurnian dan persepsi tersebut. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi independensi auditor. Yang pertama ada ancaman kepentingan diri. Ancaman ini muncul ketika auditor atau anggota tim audit memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi penilaian mereka. Yang kedua, ancaman telaah ulang. Ancaman ini terjadi ketika auditor berada dalam posisi harus menelaah atau mengaudit pekerjaan yang sebelumnya telah mereka lakukan sendiri atau oleh kantor mereka. Yang ketiga, ancaman advokasi. Ancaman ini muncul ketika auditor mempromosikan posisi atau opini klien hingga ke titik di mana objektivitas mereka mungkin terganggu. Yang keempat, ancaman kedekatan. Ancaman ini timbul dari hubungan yang panjang atau dekat dengan klien, di mana auditor menjadi terlalu bersimpati pada kepentingan klien atau terlalu mudah menerima pernyataan mereka. Dan yang terakhir, ancaman intimidasi. Ancaman ini terjadi ketika auditor dihalangi untuk bertindak secara objektif karena adanya tekanan nyata atau yang dirahasiakan dari klien. Rotasi auditor dan masa jasa. Kewajiban rotasi auditor bertujuan untuk secara langsung mengatasi ancaman kedekatan yang timbul ketika sebuah KAP atau individu auditor telah mengaudit klien yang sama untuk periode waktu yang sangat lama. Kekhawatirannya adalah bahwa hubungan jangka panjang ini dapat mengikis skeptisisme profesional dan objektivitas auditor. Dua jenis utama rotasi auditor. Yang pertama ada rotasi partner audit. Ini adalah bentuk rotasi yang lebih umum di mana partner yang bertanggung jawab atas penugasan audit atau engagement partner dan partner penelaah kunci lainnya harus diganti setelah periode waktu tertentu, misalnya 5 atau 7 tahun. KAB-nya sendiri dapat tetap menjadi auditor perusahaan, tujuannya adalah untuk membawa sepasang mata yang segar ke dalam audit secara berkala, sambil tetap mempertahankan pengetahuan spesifik klien yang ada di dalam KAP. Yang kedua ada rotasi KAP. Ini adalah bentuk rotasi yang lebih drastis di mana perusahaan diwajibkan untuk mengganti seluruh KAP-nya setelah periode perikatan maksimum tertentu, misalnya 10 tahun. Pendukung rotasi KAP ini berpendapat bahwa ada salah satunya cara untuk benar-benar memutuskan ikatan kedekatan dan ketergantungan ekonomi antara klien dengan auditornya. Di Indonesia, Peraturan OJK Nomor 13 PCOK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan mengatur tentang rotasi ini. Peraturan tersebut misalnya menetapkan batasan masa pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis oleh akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Untuk KAP batasannya lebih panjang. Regulasi ini menunjukkan bahwa regulator memandang ancaman kedekatan sebagai risiko yang nyata yang memerlukan intervensi kebijakan. Ada pula ancaman terhadap independensi dan juga safeguard.
Perlindungan atau safeguards adalah tindakan atau langkah-langkah lain yang dapat menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Perlindungan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori besar. Yang pertama, perlindungan yang diciptakan oleh profesi, legislasi, atau regulasi. Ini adalah perlindungan yang berlaku untuk semua auditor. Contohnya termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk masuk ke profesi. Persyaratan pengembangan profesional berkelanjutan, standar audit dan etika, serta sistem pengawasan dan disiplin oleh badan profesi atau regulator. Yang kedua, perlindungan dalam lingkungan kerja klien. Ini adalah perlindungan yang ada di dalam struktur tata kelola dan pengendalian klien itu sendiri, yang membantu memperkuat independensi auditor. Perlindungan yang paling penting dalam kategori ini adalah keberadaan komite audit yang kompeten dan independen, yang secara aktif mengawasi hubungan dengan auditor. Kebijakan klien yang melarang penunjukan mantan auditor ke posisi manajemen kunci tertentu juga merupakan contoh dari perlindungan ini. Ketiga, perlindungan dalam sistem dan prosedur kantor akuntan publik atau KAP. Ini adalah kebijakan dan prosedur internal yang diterapkan oleh KAP itu sendiri untuk memantau dan menjaga independensi. Contohnya, kebijakan dan prosedur pengendalian mutu internal KAP yang menekankan pentingnya independensi. Penunjangan seorang partner senior untuk mengawasi kepatuhan terhadap kebijakan independensi. Prosedur untuk merotasi profesional audit kunci, hingga menggunakan partner yang berbeda untuk memberikan jasa non-audit kepada klien audit. Peran auditor menurut standar internasional atau IECD ASEAN CG Scorecard. Jadi fungsi ACGS ini dipakai sebagai alat ukur atau benchmarking di perusahaan publik untuk ASEAN agar bisa menunjukkan kualitas transparansi kepada investor internasional. Nah, prinsip utama itu perusahaan ini gak hanya dituntut memiliki praktisi GCG yang baik, tapi juga harus mengungkapkan secara terbuka dalam laporan tahunan atau situs web dari web perusahaan. Dan untuk analisisnya, jadi auditor tuh diibaratkan sebagai koki atau eksternal dan sistem keamanan dapur atau internal. Nah, jadi hotel yang bagus atau perusahaan harus punya eksternal yang hebat dan sistem keamanan yang terjamin agar bisa mendapatkan skor GCG yang tinggi dalam menarik tamu alias investor. Kemudian lanjut ke penilaian kinerja auditor eksternal. Yang pertama itu struktur biaya, yaitu audit dan non-audit fee. Jadi perusahaan itu harus memisahkan pengungkapan biaya audit dan non-audit. Jadi kalau misalkan biaya non-audit kayak konsultasi terlalu besar, ini akan muncul ancaman seperti kepentingan diri yang bisa kayak membuat auditor ragu untuk memberikan opini yang kritis karena takut kehilangan pendapat konsultasi. Terus yang kedua, ini kebijakan jasa non-audit. Jadi perusahaan itu dinilai baik kalau kebijakannya jelas dan kayak melarang auditor eksternal kayak ngasih jasa yang bisa menimbulkan ancaman kepada diri sendiri. Contohnya kayak desain sistem informasi akuntansi. Lalu ada mekanisme penunjukan. Ini penunjukan atau auditor harus direkomendasikan oleh komite audit yang independen dan disetujui oleh RUPS. Jadi gak hanya oleh manajemen. Lalu komunikasi privat. Jadi ACGS ini kayak nyari bukti kalau pertemuan antara auditor eksternal dan komite audit tanpa kehadiran manajemen atau sesi privat untuk membahas isu-isu sensitif secara bebas. Kemudian kontribusi auditor internal dalam peningkatan GCG. Yang pertama ada independensi organisasional. Kepala audit internal itu harus segera melapor fungsional kepada komite audit. Dan ini penting untuk melindungi fungsi audit dari tekanan manajemen yang kayak melaporkan pertemuan itu. Kemudian piagam audit internal atau internal audit charter harus ada dokumen formal yang bisa mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab agar audit internal yang diakui secara resmi
eh, di tingkat tertinggi di organisasi. Terus kompetensi dan sertifikasi, ini perusahaan harus mengungkap kualifikasi staff dan contohnya kayak CIA atau Certified Internal Auditor itu dipandang sebagai indikator positif. Terus ada cakupan kerja yang luas, jadi skor tinggi yang dikasih kalau audit internal punya mandat untuk menelaah efektivitas manajemen risiko dan proses tata kelola. Jadi ini bukan cuma terbatas di keuangan atau kepatuhan saja. Nah, selanjutnya ini ada pelaporan temuan audit kepada Dewan. Nah, jadi ASEAN Corporate Governance Scorecard ini atau ACGS itu menekankan bahwa auditor itu harus bisa berkomunikasi langsung dengan Dewan atau komite audit. Nah, ini tuh penting agar mekanisme pengawasan itu tidak ada informasi yang perlu ditutup-tutupi. Nah, yang pertama ini ada auditor eksternal. Jadi komite audit itu tidak hanya diterima begitu saja, namun dia itu benar-benar harus dibahas oleh komite audit. Lalu komite audit itu juga harus mengevaluasi apakah prinsip akuntansi yang digunakan itu sudah tepat dan apakah ada konflik antara auditor dan juga manajemen. Nah, terus pertemuan tanpa kehadiran manajemen itu juga menunjukkan bahwa auditor itu bisa menyampaikan temuan itu secara bebas dan independen. Lalu auditor internal, dia itu setiap pertemuannya temuan audit signifikan dilaporkan secara berkala. Nah, jadi setiap temuan itu penting dari audit internal wajib dilaporkan secara rutin kepada komite audit agar bisa segera ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya dibahas kelemahan pengendalian internal dan tidak lanjut rekomendasi. Itu maksudnya tidak hanya menemukan masalah, namun dia itu juga memastikan ada perbaikan atas kelemahan yang telah ditemukan, dan juga frekuensi pertemuan dengan kepala audit internal itu diungkapkan secara transparan. Nah, selanjutnya ini ada mekanisme eskalasi. Nah, jadi auditor dapat melapor langsung ke Dewan jika respon manajemen itu tidak memadai. Nah, lalu prinsip utamanya Dewan harus menerima informasi tanpa hambatan agar pengawasan itu efektif. Nah, jadi jika manajemen itu tidak merespon dengan baik, auditor itu bisa langsung melaporkan ke Dewan. Nah, ini tuh sangat penting agar masalah yang besar itu tidak bisa disembunyikan. Nah, selanjutnya ini ada integrasi peran auditor dalam kerangka GRC. Nah, jadi Governance Risk and Compliance atau GRC ini tuh merupakan pendekatan terintegrasi dalam mengelola good governance, yaitu memastikan perusahaan itu dijalankan sesuai arah dan strategi yang telah ditetapkan oleh Dewan. Lalu ada risk atau manajemen resiko, itu berarti perusahaan itu harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Lalu ada compliance atau kepatuhan. Jadi ini tuh memastikan perusahaan mematuhi hukum, regulasi, dan kebijakan internal yang berlaku. Selanjutnya, GRC bukan departemen khusus, melainkan kapabilitas terkoordinasi agar organisasi itu bertindak etis dan sesuai strategi. Lalu mengelola resiko secara holistik, mematuhi kewajiban hukum dan regulasi. Nah, dalam kerangka ini auditor, khususnya auditor internal, itu berperan sebagai penjamin independen atas efektivitas sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara menyeluruh. Nah, jadi auditor itu khususnya terlebih auditor internal tadi itu berperan sebagai pihak independen yang memastikan sistem GRC itu berjalan efektif dan sesuai dengan aturan. Berikutnya yaitu 3 lini pertahanan atau 3 lines of defense.
yaitu model Three Lines of Definition merupakan pendekatan yang digunakan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Nah, lini pertama yaitu manajemen operasional, ini bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan risiko dalam kegiatan sehari-hari. Mereka adalah pemilik risiko atau risk owner. Yang kedua itu fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, bertugas untuk memantau dan memberikan pedoman dalam pengelolaan risiko serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi. Dan yang lini ketiga yaitu audit internal, ini berperan sebagai pihak independen yang memberikan asuransi atas efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. Berikutnya yaitu peran auditor dalam lini ketiga, yaitu untuk nilai efektivitas sistem pengendalian internal, mengevaluasi proses manajemen risiko, memastikan praktik tata kelola berjalan sesuai prinsip GCG, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, auditor internal juga berperan sebagai pemberi keyakinan independen kepada manajemen dan dewan bahwa sistem GRC telah berjalan secara efektif. Berikut sinergi audit internal dan eksternal. Ini antara auditor internal dan eksternal sangat penting untuk meningkatkan kualitas pengawasan organisasinya, yaitu untuk pertukaran informasi audit, koordinasi ruangan pemeriksaan, pengurangan duplikasi pekerjaan audit, dan juga peningkatan efisiensi proses audit. Audit internal ini berfokus pada perbaikan berkelanjutan, sedangkan audit eksternal itu memberikan opini independen atas laporan keuangan. Nah, kombinasi keduanya ini memperkuat sistem tata kelola dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Definisi tipe dan klasifikasi risiko. Definisi risiko. Secara tradisional, risiko dipandang negatif, berbahaya, atau kerugian. Pandangan modern melihat risiko secara netral sebagai akibat dari ketidakpastian yang bisa berdampak positif atau peluang maupun negatif atau ancaman. Selanjutnya, menurut ISO 31000 2018, resiko adalah efek ketidakpastian terhadap tujuan. Yang kedua, implikasi definisi modern. Resiko selalu terkait dengan tujuan organisasi. Ketidakpastian hanya menjadi resiko jika mengaruhi pencapaian dan tujuan. Selanjutnya, efek bisa berupa deviasi positif atau negatif. Perspektif IRM. IRM termasuk kerangka KOSO menekankan bahwa risiko, ancaman, dan peluang. Manajemen risiko bukan hanya menghindari kerugian tetapi juga menciptakan dan melindungi nilai. Klasifikasi risiko. Risiko dapat diklasifikasi berdasarkan jenis atau sifat strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan. Sumber internal dan eksternal. Dampak finansial, reputasi, regulasi, dan lain-lain. Klasifikasi membantu organisasi menyusun analisa risiko dan membangun risk universe. Pengertian risiko, definisi klasik dan modern. Perkembangan konsep risiko. Pemahaman risiko mengalami pergeseran dari pendekatan klasik yang sempit menuju pendekatan modern yang lebih luas dan holistik. Perubahan ini bukan sekedar perubahan istilah tetapi mencerminkan perubahan cara organisasi memahami ketidakpastian dan peran manajemen risiko dalam strategi bisnis. Dan dua, definisi risiko klasik. Dalam pandangan klasik, risiko dipahami sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan seperti kecelakaan atau kerugian finansial. Fokus utama pendekatan ini adalah pada risk, yaitu risiko yang hanya memiliki potensi kerugian, hanya peluang keuntungan. Karena itu manajemen risiko bersifat defensif dengan penekanan pada pencegahan kerugian dan pengalihan risiko, misalnya melalui asuransi. Yang keempat, risiko versus ketidakpastian. Pandangan klasik juga memperbedakan antara risiko dan ketidakpastian. Risiko adalah situasi di mana probabilitas hanya masih dapat diukur secara statistik. Sedangkan ketidakpastian adalah kondisi di mana probabilitas tersebut tidak dapat diketahui, namun dalam praktik bisnis modern kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Yang keempat, definisi risiko modern. Pendekatan modern seperti yang diadopsi oleh ISO 31000 dan KOSO IRM mendefinisikan risiko sebagai tujuan dari ketidakpastian terhadap tujuan, definisi yang bersifat netral.
dan tidak hanya berfokus pada dampak negatif dan juga mengakui bahwa ketidakpastian dapat menghasilkan peluang. Selanjutnya ada tipe resiko. Jadi dalam kerangka IRM, resiko itu bisa dibagi jadi 4 utama. Yang pertama ada risiko strategis, di mana berkaitan dengan ketidakpastian pencapaian tujuan dalam jangka panjang, misalnya munculnya pesaing baru, perubahan teknologi, atau kondisi politik dan ekonomi. Yang kedua yaitu risiko operasional yang muncul dari kegagalan proses manusia atau sistem serta peristiwa eksternal seperti kegagalan produksi, kesalahan karyawan, gangguan TI, atau terhambatnya rantai pasokan. Yang ketiga yaitu risiko keuangan yang terkait dengan pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan, serta eksposur terhadap pasar keuangan seperti perubahan suku bunga, nilai tukar, gagal bayar pelanggan, atau masalah likuiditas. Yang keempat yaitu resiko kepatuhan ini tuh timbul akibat pelanggaran hukum atau regulasi, misalnya ketidakpatuhan terhadap aturan lingkungan atau ketenagakerjaan. Lalu ada juga klasifikasi resiko berdasarkan sumber dan dampaknya. Jadi selain berdasarkan jenis, resiko juga dapat diklasifikasikan menurut sumber dan dampaknya agar analisis dan penanganannya itu jadi lebih tepat. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan sumber, yaitu ada risiko internal, di mana risiko ini itu muncul dari dalam perusahaan, misalnya ada masalah strategi, karyawan, proses kerja, atau sistem yang digunakan. Karena ini berasal dari internal, maka risiko ini sendiri itu biasanya masih bisa dikendalikan dan diperbaiki melalui evaluasi serta pembenahan dalam manajemennya. Yang kedua yaitu ada risiko eksternal, di mana risiko ini itu datang dari luar perusahaan, misalnya adanya perubahan kondisi ekonomi atau persaingan industri. Perusahaan itu tidak bisa mengontrol secara langsung sehingga perlu bersiap dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dari resiko ini. Lalu ada pula klasifikasi berdasarkan dampak, di mana yang pertama ada dampak finansial yaitu resiko yang menimbulkan kerugian secara langsung dalam bentuk uang seperti penurunan pendapatan atau munculnya biaya dan denda tambahan. Lalu ada dampak reputasi di mana resiko yang merusak nama baik dan menurunkan maupun pemangku kepentingan. Lalu ada juga dampak regulasi atau hukum di mana resiko yang muncul akibat pelanggaran aturan dan dapat berujung pada sanksi atau proses hukum. Selanjutnya ada dampak operasional di mana resiko ini itu akan menghambat kelancaran kegiatan dan proses bisnis dalam kesehari-hariannya. Lalu ada juga dampak keselamatan dan lingkungan di mana resiko ini sendiri itu dapat membahayakan keselamatan manusia dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan sekitar perusahaan. Selanjutnya terdapat Standar Manajemen Risiko Global atau ISO 31000-2018. Pengertian dan sifat ISO 31000-2018 merupakan standar panduan global tentang manajemen risiko yang diterbitkan oleh International Organization for Standardization. Standar ini bertujuan menyediakan kerangka kerja yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan secara universal dalam mengelola risiko. Penting dipahami bahwa ISO bukan standar sertifikasi seperti ISO 9001, melainkan guideline standar. Artinya ISO 31000 tidak digunakan untuk memperoleh sertifikat, tetapi sebagai pedoman dalam merancang dan menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif. Kemudian terdapat filosofi dan keunggulan ISO 31000. Kekuatan utama ISO terletak pada fleksibilitas dan sifatnya yang generik. Standar ini dapat diterapkan pada organisasi apapun tanpa memandang ukuran, sektor, atau lokasi. Dapat digunakan untuk mengelola berbagai jenis risiko, mulai dari risiko strategis di tingkat dewan hingga risiko operasional dalam proyek sehari-hari. Filosofi utamanya menegaskan bahwa manajemen risiko bukan aktivitas terpisah, melainkan bagian integral dari seluruh aktivitas organisasi termasuk tata kelola dan pengambilan keputusan. Versi 2018 lebih menekankan aspek strategis dengan tujuan utama manajemen risiko dalam menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Standar ini juga memberi penekanan kuat pada peran kepemimpinan dan komitmen manajemen puncak serta pentingnya integrasi manajemen risiko ke dalam struktur dan proses organisasi. Kemudian, struktur utama ISO 31000, prinsip kerangka kerja dan proses. Dibangun oleh 3 elemen utama yang saling berkaitan.
Pertama, prinsip-prinsip manajemen risiko yang menjadi fondasi dasar agar pengelolaan risiko berjalan efektif dan menciptakan nilai. Kedua, kerangka kerja atau framework yang menyediakan struktur organisasi dan pengaturan untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara sistematis. Ketiga, proses manajemen risiko yaitu serangkaian langkah terstruktur untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan menangani risiko. Ketiga elemen ini bekerja secara terpadu untuk menciptakan sistem manajemen risiko yang dinamis dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, peran global dan manfaat ISO. Dengan menyediakan bahasa yang pendekatan yang seragam, ISO membantu meningkatkan komunikasi mengenai risiko baik di dalam organisasi maupun antar organisasi. Standar ini telah menjadi acuan global yang berpengaruh bagi praktisi, manajemen, dan dewan direksi dalam merancang serta mengevaluasi program manajemen risiko mereka. Kehadirannya membantu organisasi memiliki pemahaman risiko yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Yang selanjutnya yaitu terdapat prinsip-prinsip ISO 31000, di mana prinsip ini menekankan bahwa manajemen risiko harus menyatu dengan organisasi dan tidak berdiri sendiri, yang meliputi terintegrasi, di mana manajemen risiko menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi termasuk tata kelola, strategi, perencanaan, dan operasional. Yang selanjutnya disesuaikan. Sistem manajemen risiko harus selaras dengan konteks internal dan eksternal organisasi, tidak ada pendekatan satu untuk semua. Yang selanjutnya inklusif, melibatkan pemangku kepentingan secara tepat waktu agar keputusan risiko lebih komprehensif dan terinformasi. Dan yang terakhir mempertimbangkan faktor manusia dan budaya, di mana mengakui bahwa perilaku dan budaya organisasi sangat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko. Pada intinya, prinsip-prinsip ini memastikan bahwa manajemen risiko benar-benar tertanam dalam struktur budaya dan proses organisasi. Yang selanjutnya terdapat prinsip kualitas proses dan informasi. Kelompok ini menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis dan berbasis informasi yang andal. Di dalamnya meliputi terstruktur dan komprehensif, di mana menggunakan proses yang jelas dan menyeluruh agar hasil manajemen risiko konsisten dan dapat dibandingkan. Yang terakhir, berdasarkan informasi terbaik yang tersedia, di mana keputusan risiko didasarkan pada data historis, kondisi terkini, serta proyeksi masa depan dengan tetap mempertimbangkan keterbatasan dan ketidakpastian informasi. Prinsip yang terakhir yaitu prinsip responsivitas dan perbaikan berkelanjutan. Kelompok ini menekankan bahwa manajemen risiko harus adaptif dan terus berkembang, yang meliputi dinamis, di mana manajemen risiko harus mampu mengantisipasi dan merespon perubahan lingkungan internal maupun eksternal secara tepat waktu. Dan yang terakhir, peningkatan berkelanjutan, di mana sistem manajemen risiko harus tetap disempurnakan melalui pembelajaran dan pengalaman. Selanjutnya ada kerangka kerja manajemen risiko. Jika prinsip-prinsip adalah fondasinya, maka kerangka kerja atau framework adalah arsitektur atau struktur pendukung yang memastikan bahwa manajemen risiko terintegrasi secara efektif ke dalam seluruh organisasi. Kerangka kerja ISO 31000 bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam aktivitas dan fungsi yang signifikan. Nah, kerangka kerja ini digambarkan sebagai siklus yang berpusat pada kepemimpinan dan komitmen. Tanpa komitmen yang jelas dan keberlanjutan dari Dewan Direksi dan manajemen puncak, setiap upaya manajemen risiko pasti akan gagal. Nah, siklus kerangka kerja ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada integrasi, yaitu langkah pertama dan paling penting adalah mengembangkan strategi untuk mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam semua praktek dan proses organisasi yang relevan. Yang kedua ada desain. Organisasi harus merancang kerangka kerja yang sesuai dengan konteks uniknya. Ini termasuk memahami konteks internal dan eksternal, mengartikulasikan komitmen manajemen risiko, atau dalam bentuk kebijakan, menetapkan peran dan tanggung jawab, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan metode komunikasi dan pelaporan. Yang ketiga ada implementasi. Setelah dirancang kerangka kerja ini dan proses manajemen risiko yang sesuai harus diimplementasikan.
Ini melibatkan pengembangan rencana yang tepat, mengidentifikasi di mana, kapan, dan bagaimana keputusan dibuat, serta memastikan semua orang memahami peran mereka. Yang keempat ada evaluasi. Organisasi harus secara berkala mengevaluasi efektivitas kerangka kerja manajemen risiko, membandingkan dengan tujuan, rencana implementasi, dan prinsip-prinsip ISO 31000. Yang terakhir, peningkatan. Berdasarkan hasil evaluasi, organisasi harus mengidentifikasi kesenjangan dan peluang untuk perbaikan, serta secara terus-menerus beradaptasi dan meningkatkan kerangka kerjanya. Nah, sifat siklusnya dari kerangka kerja ini dari desain, implementasi, evaluasi, dan peningkatan menekankan prinsip peningkatan keberlanjutan. Nah, kerangka kerja ini bukan sebuah proyek satu kali, melainkan sebuah sistem yang hidup yang harus dipelihara dan disempurnakan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah. Selanjutnya, ada proses manajemen risiko berbasis ISO 31000. Proses manajemen risiko merupakan penerapan sistematis kebijakan dan prosedur dalam komunikasi, identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan, serta pemantauan risiko. Sebagai bagian operasional dari ISO 31000, proses ini harus terintegrasi dalam manajemen dan pengambilan keputusan organisasi. Nah, ada proses inti dari manajemen risiko terdiri dari beberapa langkah berurutan. Yang pertama, penetapan lingkup, konteks, dan kriteria. Nah, sebelum memulai penilaian risiko, penting untuk mendefinisikan lingkup proses. Misalnya, untuk proyek tertentu, departemen atau seluruh organisasi, memahami konteks eksternal dan internal yang secara relevan, dan menetapkan kriteria risiko atau tolak ukur untuk mengevaluasi signifikan risiko. Yang kedua, ada penilaian risiko atau risk assessment. Terdiri dari yang pertama ada identifikasi risiko, yaitu menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan risiko yang mungkin membantu atau menghalangi pencapaian tujuan. Yang kedua ada analisis risiko, yaitu mengembangkan pemahaman dan yang mendalam tentang risiko. Ini melibatkan analisis terhadap penyebab, sumber, konsekuensi, dan probabilitas dari risiko yang teridentifikasi. Sedangkan yang evaluasi yaitu membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria risiko yang telah diterapkan untuk menentukan di mana tindak lebih lanjut diperlukan. Nah, ini adalah dasar untuk pengambilan keputusan mengenai perlakuan risiko. Selanjutnya ada perilaku resiko atau risk treatment. Nah, langkah ini melibatkan pemilihan dan implementasi opsi untuk menangani resiko. Opsi umum termasuk menghindari resiko, mengambil atau meningkatkan resiko untuk mengejar peluang, menghilangkan sumber resiko, mengubah kemungkinan atau konsekuensi, dan berbagi resiko. Ada dua efektivitas yang tadi dijelaskan, seperti penerapan lingkup, konteks, dan lingkungan, dan kriteria, dan penilaian risiko itu masuk ke dua aktivitas penting berjalan secara paralel dan mendukung seluruh proses ini. Yang pertama ada komunikasi dan konsultasi. Nah, aktivitas ini bertujuan untuk membantu para pemangku kepentingan memahami resiko, dasar pengambilan keputusan, dan alasan mengapa tindakan tertentu perlu dilakukan. Ini adalah proses dua arah yang sangat berkelanjutan. Yang kedua ada pemantauan dan peninjauan. Nah, aktivitas ini diperlukan untuk memastikan dan meningkatkan kualitas dan efektivitas desain, implementasi, dan hasil prosesnya. Nah, hasil pemantauan harus dilaporkan dan digunakan untuk perbaikan keberlanjutan. Yang terakhir ada pencatatan dan pelaporan. Nah,
mengformalkan proses dan hasilnya, mengkomunikasikannya kepada pemangku kepentingan, dan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Proses ini menciptakan sebuah siklus yang logis dan sistematis untuk mengelola ketidakpastian secara proaktif. Konsep manajemen risiko perusahaan. Nah, ini dilatar belakangi dengan konsep ini itu dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO. Nah, ini juga diupdate pada tahun 2017 menjadi Enterprise Risk Management atau ERM, Integrating with Strategy and Performance. Jadi, dengan adanya update ini, itu menggeser fokus dari yang awalnya sekedar pengendalian menjadi terintegrasi dengan strategi dan kinerja. Selanjutnya, tujuan dari ERM COSO ini adalah membantu organisasi menciptakan, melindungi, dan merealisasikan nilai melalui integrasi risiko dalam proses strategis. Komponen utamanya ada 5, yaitu yang pertama tata kelola dan budaya, strategi dan penetapan tujuan, kinerja, tinjauan dan revisi, serta informasi, komunikasi, dan juga pelaporan. Konsep penting dalam ERM COSO ini yang pertama ada risk appetite, tingkat risiko yang bersedia diterima organisasi dalam mencapai tujuan. Yang kedua ada risk tolerance, batas varian risiko yang masih dapat diterima. Komponen ERM COSO 2017 yang pertama ada tata kelola dan budaya, merupakan fondasi dari ERM. Prinsip-prinsip di bawahnya mencakup pengawasan risiko oleh Dewan Direksi, penetapan struktur operasi, pendefinisian budaya yang diinginkan, menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai inti, serta menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Yang kedua ada strategi dan penetapan tujuan. Komponen ini menekankan integrasi ERM dengan proses perencanaan strategis. Prinsip-prinsipnya mencakup analisis konteks bisnis, pendefinisian risk appetite, evaluasi strategi alternatif, dan perumusan tujuan bisnis. Disinilah ERM memberikan input kritis sebelum strategi final ditetapkan. Ketiga ada kinerja. Komponen ini berfokus pada aktivitas ERM sehari-hari. Identifikasi risiko, penilaian tingkat keparahan risiko, prioritas risiko, implementasi respon risiko, dan pengembangan pandangan portofolio risiko. Ini adalah bagian operasional di mana risiko secara aktif dikelola. Yang keempat, ada tinjauan dan revisi. Komponen ini menekankan pentingnya meninjau kinerja ERM dari waktu ke waktu. Prinsip-prinsipnya mencakup penilaian perubahan yang substansial, baik di internal maupun eksternal, peninjauan risiko dan kinerja, serta mengejar perbaikan dalam ERM. Dan yang terakhir ada informasi, komunikasi, dan pelaporan. Komponen ini berjalan di seluruh komponen lainnya. Ia menekankan pentingnya informasi yang berkualitas dan komunikasi yang efektif. Prinsip-prinsipnya mencakup pemanfaatan sistem informasi, komunikasi, informasi risiko, dan pelaporan mengenai risiko, budaya, dan kinerja kepada para pemangku kepentingan utama. Risk appetite atau selera risiko, dan risk tolerance atau toleransi risiko. Jadi kalau yang pertama, selera risiko itu bersifat strategis dan bisa diterapkan oleh manajemen senior yang dengan persetujuan Dewan Direksi. Contohnya perusahaan mungkin kayak punya risk appetite yang rendah untuk kepatuhan hukum tapi sangat tinggi untuk inovasi produk. Yang kedua ada toleransi risiko, di mana tingkat variasi yang bisa diterima di pencapaian tujuan bisnis yang spesifik, dan ini bersifat lebih operasional dan lebih terstruktur. Jadi misalkan kalau ada strategi kayak menyelesaikan proyek tepat waktu, toleransi risiko tuh mungkin menetapkan kalau keterlambatan maksimal hanya boleh 1 bulan, dan kalau lewat dari itu maka tindakan manajemen harus diambil. Kemudian apa hubungan ERM dengan strategi perusahaan? Jadi untuk analisis strateginya tuh ERM kayak ngasih data krusial untuk mengevaluasi berbagai alternatif strategi sebelum kayak milih jalan. Jadi organisasi pakai lensa risiko atau penglihatan secara profesional untuk melihat apakah potensi imbal hasil sebanding dengan resikonya.
Terus penyelarasan ini kayak mastiin kalau strategi tadi itu sudah sejalan dengan risk appetite yang sudah ditetapkan. Terus pelaksanaan strategi. Jadi setelah dianalisis terus diterapkan, ERM itu membantu memecah tujuan besar tersebut ke unit-unit bisnis dan bisa mengidentifikasi risiko yang bisa menghalangi pencapaian target operasional sehari-hari perusahaan. Terus ada monitoring dan revisi. Jadi karena lingkungan bisnis itu dinamis, jadi ERM berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau awal. Misalkan kalau ada risiko baru yang muncul atau asumsi dari strategi tadi terbukti salah, maka manajemen ini yang bisa segera merevisi strategi agar tetap relevan. Oke, kemudian ada dampak risiko dan lingkup manajemen risiko. Jadi dampaknya itu ada dua ya, yang di sisi negatif atau ancaman dan sisi positifnya peluang. Jadi kalau di sisi negatif atau ancamannya, jadi ini probabilitas peristiwa yang merugikan, misalkan kayak ada kerugian finansial atau reputasi dan hukum. Jadi fokus manajemen di sini tuh melindungi nilai atau value protection secara mitigasi. Nah, kalau di sisi positif atau peluangnya tuh ada ketidakpastian yang bisa menguntungkan. Contohnya ada perubahan teknologi yang bisa menjadi ancaman yang lambat. Tapi ini kayak jadi peluang bagi perusahaan yang siap menjadi pelopor. Fokusnya tuh adalah penciptaan nilai atau value creation. Kemudian ada lingkup manajemen risiko. Jadi kalau untuk seluruh organisasi. Nah, kalau ini tidak hanya tugas departemen risiko tapi juga masuk ke dalam DNA pengambilan keputusan di semua level. Misalkan level strategis, taktis hingga level operasional. Terus ada pengukuran ganda. Jadi keberhasilan manajemen risiko tuh gak diukur dari kayak kerugian yang berhasil dihindari, tapi juga dari kualitas keputusan yang lebih baik yang diambil oleh perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada dampak resiko dan lingkup ERM. Nah, jadi resiko itu tidak hanya berarti ancaman, tetapi juga peluang. Ketidakpastian itu juga bisa menghambat tujuan, namun juga bisa mempercepat pencapaiannya jika dikelola dengan baik. Nah, jadi resiko itu tidak selalu berarti sesuatu yang merugikan, namun dalam konsep ERM modern ini, resiko itu merupakan ketidakpastian yang bisa berdampak negatif maupun positif. Nah, jadi itu tergantung oleh organisasi itu melihat resiko secara seimbang, bukan hanya sebagai sesuatu yang harus dihindari. Nah, dampak resikonya sendiri, yang pertama ada ancaman. Jadi ancaman ini merupakan dampak negatif dari resiko seperti kerugian finansial, gangguan operasional, atau rusaknya reputasi perusahaan. Nah, karena itu perusahaan itu perlu melakukan mitigasi agar dampaknya itu bisa ditekan ke tingkat yang dapat diterima. Selanjutnya ada peluang. Nah, jadi selain ancaman, resiko itu juga bisa membuka peluang. Misalnya seperti inovasi produk baru, masuk ke pasar baru, atau meningkatkan efisiensi. Nah, jika dikelola dengan baik, resiko itu justru bisa menjadi sumber pertumbuhan perusahaan. Nah, jadi ERM modern ini menuntut organisasi tidak hanya bertanya apa yang salah, tetapi juga apa yang bisa dimanfaatkan. Nah, untuk penerapannya itu yang pertama dengan cara yang strategis. Nah, pada tingkat strategis ini, manajemen puncak dan dewan direksi itu menentukan arah perusahaan serta menetapkan batas toleransi resiko atau risk appetite. Fokusnya itu pada resiko jangka panjang yang dapat mempengaruhi keberlanjutan perusahaan. Nah, selanjutnya ini ada taktis. Jadi pada tingkat ini, resiko itu dikelola di level atau proyek. Contohnya resiko dalam proyek pengembangan produk atau resiko keuangan. Nah, pengelolaannya itu harus tetap sesuai dengan kebijakan di tingkat strategis. Lalu ada operasional. Ini tuh merupakan tingkat paling dasar.
Nah, jadi dalam aktivitas sehari-hari, misalnya penerapan SOP, kontrol kualitas, dan keamanan data. Nah, dari sinilah resiko itu dikendalikan secara langsung dalam kegiatan rutin perusahaan. Lalu ada nilai tambah, prinsip, dan tujuan IRM. Nah, IRM sendiri itu memberikan nilai tambah melalui dua sisi utama. Yang pertama ada perlindungan nilai. Jadi IRM ini membantu perusahaan mengurangi kemungkinan kerugian besar dan menghindari kejutan yang tidak diinginkan. Nah, hasilnya itu kinerja perusahaan itu menjadi lebih stabil dan terkontrol. Lalu ada penciptaan nilai. Nah, IRM ini tuh juga mendukung pengambilan keputusan strategis yang lebih baik karena mempertimbangkan resiko dan peluang secara bersamaan. Nah, dengan begitu perusahaan itu dapat mengambil resiko yang terukur untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, agar efektif, ERM itu harus terintegrasi dalam seluruh proses bisnis. Jadi, manajemen resiko itu harus menyatu dalam seluruh proses bisnis, bukan berdiri sendiri sebagai fungsi yang terpisah. Lalu komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. ERM ini harus mencakup semua jenis resiko dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing perusahaan. Lalu dinamis terhadap perubahan lingkungan. Lingkungan bisnis itu selalu berubah-ubah. Nah, sehingga manajemen resiko itu juga harus fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, yang terakhir, tujuan akhir ini tuh meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan mendukung pencapaian yang strategi serta membangun ketahanan dan nilai jangka panjang organisasi. Nah, jadi tujuan utama IRM ini untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan mendukung pencapaian strategi dan membangun ketahanan organisasi. Nah, serta menciptakan dan melindungi nilai jangka panjang. Berikut tujuan utama penerapan ERM yaitu untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan, mengurangi potensi kerugian, meningkatkan kualitas pengembangan keputusan, dan melindungi aset perusahaan serta menjaga stabilitas operasional. Nah, selain itu, ERM ini juga membantu organisasi dalam menciptakan nilai jangka panjang dengan mengelola risiko secara proaktif dan reaktif. Selanjutnya, integrasi manajemen risiko dengan proses bisnisnya, yaitu manajemen risiko tidak boleh berdiri sendiri tetapi harus terintegrasi dalam seluruh proses bisnis seperti perencanaan strategis, pengembangan keputusan investasi, operasional harian, pengembangan produk, dan juga kebutuhan regulasi. Dengan integrasi ini, risiko menjadi bagian dari pertimbangan utama dalam setiap aktivitas organisasi sehingga perusahaan dapat lebih siap menghadapi ketidakpastian. Berikut budaya sadar risiko atau risk culture, yaitu risiko merupakan fondasi utama keberhasilan manajemen risiko. Risk culture ini tercermin dari kesadaran seluruh karyawan terhadap risiko, komitmen manajemen puncak, komunikasi terbuka terkait risiko, dan juga pengembangan keputusan berbasis risiko. Nah, organisasi dengan budaya sadar risiko akan lebih tangguh dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis serta mampu mengubah risiko menjadi peluang strategis.